Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Yuri menyeringai seolah ingin memamerkan gigi emasnya. Pencarian entry dengan cepat berakhir. Hal pertama yang diminta pemerintah negara R untuk dilakukan Yuri adalah membiarkannya menstabilkan hati rakyat. Yuri langsung setuju. Julukannya adalah penyelamat. Ini karena dia telah melawan portal berkali-kali sebelum ruang bawah tanah lepas kendali. Dan Yuri tidak menyukai alias yang bisa membuatnya terkenal dan kaya ini. Hunter Yuri, apakah kamu siap? Tentu. Malam itu, dia pergi ke biro TV. Tentu saja, mata orang-orang dari semua negara tertuju pada layar TV. Tuan rumah bertanya padanya, "Bagaimana kamu akan memblokir portal?" "Seperti yang selalu kulakukan." Yuri dalam gambar terlihat santai. Dengan tangannya sendiri dia menggambar lingkaran besar di udara. "Aku akan menggambar lingkaran sihir di sekitar portal, seperti ini." Layar TV sedikit berubah, pertama port teleportasi di atas area S muncul, dan kemudian lingkaran sihir simulasi 3D muncul di layar. "Kalau begitu masukkan kekuatan sihirku ke dalamnya." Dengan cara ini, hal-hal di portal tidak mungkin keluar. Namun penjelasan seperti itu masih belum bisa meyakinkan warga negara R. Yah, apakah ini mungkin? Pembawa acara bertanya dengan curiga. Kata-kata tuan rumah membuat Yuri mengangkat alisnya. "Apa katamu?" Tuan rumah memandangnya dan bertanya dengan hati-hati lagi. "Maksudku, sulit dipercaya memblokir portal level S dengan kekuatan pemburu level S." Yuri tertawa. Bukannya marah, Yuri yang terlihat tidak sabar malah tertawa. Pernyataannya membuat tuan rumah untuk sementara lega, tetapi tuan rumah masih sedikit khawatir apakah dia telah menyinggung perasaannya. Tawa Yuri tidak berhenti, katanya sambil tersenyum. "Jika kamu hanya menggunakan kekuatan sihirku untuk mempertahankan penghalang, ya, itu tidak mungkin bahkan untukku." "Mustahil?" Tuan rumah menelan ludah dengan gugup. Pemburu negara R sudah menyerah untuk bertarung, bahkan jika Yuri juga menyerah pada titik ini, negara R benar-benar tidak punya pilihan. Yuri menyaksikan ekspresi kaku pembawa acara dengan tenang untuk beberapa saat, lalu melanjutkan. "Tapi kemampuanku, lingkaran sihir yang kugunakan dipertahankan dengan menyerap kekuatan sihir di sekitarnya." Kuat. Ekspresi pembawa acara langsung berubah. "Tapi kamu bilang kamu membutuhkan sihirmu sendiri pada awalnya?" Sama seperti menyalakan mobil. Pesona yang berhasil diluncurkan akan menyerap kekuatan sihir di sekitarnya menjadi lebih kuat dan menjadi tembok kota yang besar. Secercah harapan muncul di wajah staf biro TV yang mendengar penjelasan tersebut. Ada penegasan dalam suara cekatan Yuri. Seolah-olah terinfeksi oleh rasa percaya dirinya, kegelisahan di hati orang-orang di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Jika itu benar seperti yang dia katakan, maka semakin kuat kekuatan sihir di sekitarnya, semakin kuat penghalangnya. Dan jumlah total kekuatan sihir yang dipancarkan dari portal level S sangatlah besar. Bagaimana jika lingkaran sihir digambar di sekitar portal? Kekuatannya sendiri mengikatnya. Tidak ada deskripsi yang lebih baik daripada kepompong diri sendiri. Pesona ini harus menjadi pesona terkuat dalam sejarah. Yuri menunjuk kamera dengan jarinya. Mungkin dia menunjuk ke seluruh penonton di depan TV. Katanya dengan keras. "Aku menyelamatkan kalian semua. Kamu hanya perlu mengingat siapa yang menyelamatkanmu." Berbunyi. TV dimatikan. Mematikan TV,
Gao Jianli, Presiden Asosiasi Pemburu Negara H, tidak terlihat baik. Wu Zhenze, yang berdiri di samping, bertanya, "Presiden, apa pendapat Anda tentang masalah ini?" "Saya tidak tahu." Gao Jianli bersandar di sandaran sofa, matanya tampak sedikit khawatir. Dia tidak seperti orang Cina yang hanya menertawakan kemalangan negara tetangga. Namun meskipun demikian, Gao Jianli tidak memiliki ide untuk mengulurkan tangan membantu setelah negaranya menderita kerugian yang begitu besar. Dia berpikir sejenak sebelum berbicara. "Meskipun aku tidak tahu apakah Yuri Orlov benar-benar dapat menghentikan portal Klases." Mata Gao Jianli tiba-tiba menjadi tajam. "Tapi aku jelas tahu akibat dari kegagalannya." "Sangat bagus." Kuo. Reaksi bawahan itu membuat Gao Jianli langsung mengangkat kepalanya. Baru pada saat itulah Wu Zhenze menyadari ambiguitas dalam apa yang dia katakan barusan, dan dengan cepat melambaikan tangannya. "Aku tidak berbicara tentang situasi saat ini di negara R." Setelah jeda, Wu Zhenze melanjutkan, "Maksud saya, untungnya negara kita memiliki pemburu yang dapat dipercaya, tidak seperti negara R." Gao Jianli mengangguk. Nyatanya, tidak perlu disebutkan siapa pemburu itu. Kehadirannya menenteramkan. "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Hunter Seong Jinwoo?" Wu Zhenze diam-diam mengeluarkan selembar kertas cetak. Di atas adalah informasi lokasi portal lanjutan yang muncul di SCT dan sekitarnya baru-baru ini. "Kuot, kenapa tiba-tiba? Apakah kamu melihat jumlah lingkaran merah yang dilukis di atasnya? Jumlahnya sekitar setengah dari jumlah semua portal." Keringat dingin muncul di dahi Wu Zhenze, dan dia menjawab, "Presiden. Ini adalah portal di mana persekutuan Xiaoya memperoleh izin untuk menyerang dan menjarah." Gao Jianli tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. "Kuot, apakah ini semuanya, Kuot?" "Ya, itu betul." Nada bawahan terpercaya penuh dengan penegasan. Bab 153, Tanda-tanda kehancuran. Wu Zhenze. Dia juga pemburu tingkat A yang sangat baik di negara R, dan dia adalah kekuatan tempur inti dari bagian pengawasan. Di dalam asosiasi, selain Gao Jianli, tidak ada orang lain yang bisa menjadi lawannya. Dan Wu Zhenze seperti itu juga berpikir bahwa tidak jarang Cheng Xiaoyu menyerbu penjara bawah tanah sendirian. Lagi pula, dia juga tahu bahwa Cheng Jinwoo adalah seorang pemburu yang bisa memanggil ratusan prajurit bayangan yang kuat. Tapi mengapa Wu Zhenze bereaksi seperti ini sekarang? Gao Jianli sedikit mengernyit. Jika pemburu lain ingin memasuki ruang bawah tanah sendirian, dia akan pergi bagaimanapun caranya. Tidak, bahkan jika dia menggunakan kekerasan, dia akan menghentikan mereka. Tapi targetnya adalah Hunter Seong Jinwoo. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa dia akan terluka di penjara bawah tanah level A atau level B. Meminjam kata-kata Wu Zhenze, seharusnya binatang ajaib itu agak menyedihkan. Memikirkan hal ini, Gao Jianli tersenyum dan mengangguk. Jika tidak ada masalah besar, lakukan saja apa yang dia inginkan. Untuk asosiasi, akan sangat bagus jika memiliki pemburu yang mengambil inisiatif untuk memburu monster. Terlebih lagi, tidak perlu khawatir pemburu terluka. Namun, Wu Zhenze berbicara. Mungkin akan ada masalah. Maksudmu akan ada konflik dengan area di bawah yurisdiksi guild besar lainnya? Ya, Presiden. Saat ini ada 3 guild besar yang aktif di dekat ibu kota. Harimau Putih, Divisi Pemburu, Utusan. Ketiga guild ini masing-masing bertanggung jawab atas area mereka sendiri dan menangani portal yang baru dibuat tersebut.
Jika Guild Xiaoya tiba-tiba mengintervensi domainnya dan memperluas kekuatannya, 3 guild besar tidak akan hanya menontonnya menduduki sarang murai. 039, konflik akan muncul. Gao Jianli juga setuju dengan sudut pandang khawatir Wu Zhenze. Namun, meski khawatir, Gao Jianli tetap mengangkat sudut mulutnya. 039. Apakah menurut Anda ketua ada di pihak Hunter Cheng Jinwu? 039. Wu Zhenze bertanya dengan curiga. Apakah ada sesuatu yang baik tentang itu? Ah, tidak. Aku hanya berpikir, hanya ada 3 guild di Xiaoya, dan hanya satu yang benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi guild baru ini sudah memiliki kekuatan yang sama dengan guild besar, dan bahkan mengingini domain mereka. Sangat menarik. Apa? Wu Zhenze juga setuju. Saya kira demikian. Senyum Gao Jianli tetap tak berkurang. Apakah tidak ada penjelasan lain dari Xiaoya Guild? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.